kelima. Nah, di pertemuan kelima ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini, kita akan bahas 2 bab sekaligus, ya. Jadi, kita akan bahas 2 bab sekaligus, yaitu konsumsi dan investasi. Nah, mungkin di sini karena di pertemuan ini materinya itu sangat banyak, mungkin coba saya ringkas aja. Jadi saya jadiin satu antara konsumsi sama investasi. Nah, di sini saya lebih menekankan ke konsepnya. Nanti kalau misal di implikasinya ada yang belum paham, mungkin dari buku boleh ditanyain aja via WhatsApp ya. Jadi di sini saya lebih menekankan ke konsepnya. Oke, jadi yang pertama dulu di sini akan saya bahas mengenai konsumsi. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan dibahas di bab konsumsi ini, gitu ya? Jadi sebenarnya kalau di bab konsumsi itu lebih banyak tentang beberapa teori yang mendasari dari konsumsi itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari beberapa pendapat ataupun beberapa teori yang mendasari konsumsi ini. Nah, jadi nanti kita akan bahas yang teori dari siapa? Teori dari Keynes ya, dari John Maynard Keynes. Jadi yaitu mengenai konsumsi dan pendapatan saat ini. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian ada juga teori dari Irving Fisher mengenai pilihan konsumsi antar waktu, yaitu antara periode saat ini dan periode masa depan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada teori konsumsi dari Franco Modigliani, yaitu mengenai hipotesis siklus hidup. Kemudian ada Milton Friedman mengenai hipotesis pendapatan permanen. Yang kelima ada Robert Hall mengenai hipotesis jalan acak atau random walk. Dan yang terakhir ada David Leibson, yaitu mengenai psikologi gratifikasi instan. Nah, jadi intinya di bab konsumsi ini kita akan mempelajari 6 poin nih, 6 teori mengenai konsumsi nih intinya. Ya, ada dari Keynes, Fisher, Modigliani, Milton Friedman, Robert Hall sama David Leibson. Jadi nanti masing-masing teori ini ada yang saling mendukung, ada yang berlawanan, ada pun yang mempunyai pendapat sendiri. Oke, yang pertama langsung aja kita mulai dari teori konsumsi yang paling terkenal ya, yang paling menjadi dasar konsumsi yaitu adalah dari teori Keynes. Nah, di teori Keynes ini kita mengenal adanya asumsi Keynes nih, adanya asumsi Keynesian. Jadi yang pertama adalah si Keynes ini mengatakan kalau marginal propensity to consume atau apa? Atau tambahan konsumsi seseorang itu adalah antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Di sini letaknya nih. Antara 0 dan 1. Jadi kecenderungan tambahan untuk mengkonsumsi seseorang itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Maksudnya gimana? Kalau orang itu mendapatkan tambahan pendapatan, misal, dia mendapatkan gaji lebih, berarti kan dia punya insentif tuh untuk menambah konsumsinya ya. Dia punya insentif berupa apa? Berupa marginal propensity to consume atau kemampuan tambahan untuk mengkonsumsi. Nah, itu adalah sekitar 0 di antara 0 dan 1. Misal 0,5 di sini, 0,6 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya average propensity to consume ya, atau tingkat kemampuan mengkonsumsi rata-rata seseorang. Si Keynes ini bilang kalau tingkat kemampuan mengkonsumsi rata-rata seseorang itu ketika pendapatan naik justru turun gitu ya. Jadi tingkat konsumsi rata-rata orang itu turun ketika pendapatan naik. Jadi kalau misal nih dia dapat gaji tambahan nih, berarti kan harusnya dia ada MPC dong di situ, ada marginal propensity to consume dong, ada tambahan untuk mengkonsumsi kan pasti. Nah, tapi tambahan untuk mengkonsumsinya ini ternyata lebih sedikit gitu ya. Atau tingkat konsumsi rata-ratanya itu turun ketika pendapatannya naik. Jadi kalau rumus APC itu adalah konsumsi dibagi dengan pendapatan. Jadi porsi dari tambahan konsumsi rata-rata ini adalah konsumsi dibagi dengan
pendapatan. Nah, ini 2 ya, udah ya. Jadi si Keynes mengatakan kalau kemampuan tambahan untuk mengkonsumsinya itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, tapi tingkat konsumsi rata-ratanya itu turun ketika pendapatannya itu naik. Jadi di sini kalau misal kita pakai logika, berarti ketika pendapatan naik tapi konsumsinya turun, berarti sisanya kemana? Berarti kalau kita udah bahas di bab makro sebelumnya, berarti kalau ketika orang mendapatkan pendapatan, dia itu kan punya kecenderungan 2 ya. 2 kecenderungan kan. Bisa pendapatan itu dilakukan untuk konsumsi, kemudian bisa juga pendapatan itu dilakukan untuk apa? Menabungnya di situ. Nah, jadi bisa untuk konsumsi, bisa untuk menabung yang namanya pendapatan. Nah, ingat lagi nih, sebelum masuk ke konsumsi ini digunakan untuk menabung sama konsumsi, sebelum tabungan ini digunakan untuk konsumsi sama menabung, si pendapatan ini juga dipengaruhi oleh pajak kan biasanya ya. Nah, jadi kalau misal semakin besar pajak, berarti kan pendapatannya juga semakin kecil di situ. Nah, itu ya 2 asumsi Keynes. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah si Keynes ini mengatakan kalau pendapatan adalah faktor utama dari konsumsi. Jadi yang mendorong konsumsi seseorang itu adalah pendapatan gitu ya. Jadi kalau pendapatannya semakin naik, ya harusnya konsumsinya juga naik. Walaupun apa tadi? Walaupun tambahan konsumsi rata-ratanya sebenarnya semakin turun gitu ya. Tapi kan konsumsinya sebenarnya semakin naik. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kita bicara tentang hasil penelitian Keynes nih. Nah, jadi ketika rumah tangga itu memiliki pendapatan lebih tinggi, berarti kan ada 2 asumsi nih. Misal, kalau misal dia pendapatan lebih tinggi, dia itu bisa aja mengkonsumsi lebih, ya, bisa aja MPC-nya itu lebih dari 0. Tapi tadi yang satunya tuh yang udah dibahas, bisa aja dia justru menabung lebih. Akibatnya apa? Bisa aja MPC-nya kurang dari 1 gitu ya. Makanya tadi inilah yang menyebabkan kenapa MPC-nya itu di tengah-tengah 0 dan 1. Oke, kenapa? Karena tambahan pendapatannya itu dibagi 2. Yang satu untuk konsumsi, yang satu untuk menabung di situ. Nah, sekarang apabila bagian menabung lebih besar dari pendapatan yang didapat, maka ya jelas kayak tadi ya, APC-nya akan turun ketika pendapatannya naik. Jelas ya alasannya ya, kenapa APC turun, kenapa average propensity to consume-nya turun. Kenapa? Karena tadi ketika dia ada tambahan pendapatan, dia gunakan tambahan pendapatannya itu lebih banyak untuk menabung ketimbang untuk konsumsi di situ. Ya, jadi menabungnya lebih banyak dibanding dengan konsumsinya. Oke, jelas ya. Nah, ini balik lagi ke faktor nomor 3 tadi. Korelasi yang sangat kuat antara pendapatan dan konsumsi, berarti pendapatan itu menjadi faktor utama dalam konsumsi. Ini seperti tadi ya, dugaan Keynes yang nomor 3. Nah, tapi di sini, dari pendapatnya Keynes ini, terdapat beberapa permasalahan nih. Terdapat ada yang menyangkal juga ya mengenai si teorinya Keynes ini. Nah, berarti selanjutnya kita bahas permasalahan dalam fungsi konsumsi Keynes. Nah, jadi kalau misal dalam fungsi konsumsi Keynes ini, si para ekonom ini memperkirakan kalau konsumsi itu akan tumbuh lebih lambat daripada pendapatan seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat di sini, berarti kan kalau di sini gimana berarti? Berarti konsumsinya gimana? Lebih lambat dari pendapatannya kan? Nah, prediksi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya apa? Nah, tadi kan kalau dibilang ketika pendapatan naik, APC tidak turun ternyata. Dan C tumbuh pada tingkat yang sama dengan pendapatan. Kenapa? Karena si Simon Kuznets nih yang bilang nih. Si Simon Kuznets ini bilang kalau C per Y atau APC ini sangat stabil dalam jangka panjang gitu ya. Jadi
si C ini dia nggak turun gitu. Jadi menurut si Simon Kuznets, ketika pendapatan seseorang naik, maka konsumsinya juga akan stabil mengikuti pendapatannya tersebut gitu ya. Jadi menurut si Simon Kuznets ini, ketika pendapatan naik, APC-nya itu tidak turun nih. Tadi kan kalau menurut Keynes APC-nya turun ya ketika pendapatan naik. Tapi kalau menurut si Simon Kuznets, APC-nya ini tidak turun. Kemudian si konsumsinya itu tumbuh pada tingkat yang sama dengan pendapatan. Berarti dia stabil nih kalau menurut si Simon Kuznets gitu ya. Tadi kan kalau misal menurut si Keynes apa? Si konsumsinya itu akan tumbuh lebih lambat kan daripada pendapatannya. Tapi di sini dilawan nih sama Simon Kuznets. Kalau kata dia, konsumsi itu tumbuh stabil setara dengan apa? Setara dengan pendapatan. Nah, nanti dibuktikan tuh secara ekonomi gimana ya, secara real di dunia tuh gimana. Nah, ternyata nanti akan kita bahas ya. Intinya adalah kalau di jangka pendek ternyata si asumsinya Keynes ini benar gitu ya. Jadi kalau di jangka pendek asumsinya Keynes ini benar, ternyata apa? Ternyata konsumsi itu tumbuh lebih lambat dibanding pendapatan. Tapi kalau di dalam jangka panjang, si teorinya Keynes ini nggak berlaku. Kenapa? Karena kalau dalam jangka panjang itu APC-nya tidak turun. Karena dalam jangka panjang konsumsinya itu tumbuh pada tingkat yang sama dengan pendapatan, gitu ya. Jadi si Simon Kuznets ini pendapatnya itu berlaku untuk jangka panjang, sedangkan si Keynes ini pendapatnya itu berlaku untuk jangka pendek. Nah, jadi kalau misal kita gambar nih di sini grafiknya, nah di sini kan ada apa nih? Ada fungsi konsumsi nih dari data rumah tangga, yaitu ketika APC menurun. Berarti ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan teorinya Keynes kan? Ya, kalau mengatakan kalau semakin lama APC-nya semakin turun. Sedangkan yang satu lagi, dalam jangka panjang APC-nya itu konstan dia. Jadi tingkat konsumsinya itu mengikuti tingkat pendapatan. Nah, yang atas ini adalah menurut Kuznets, sedangkan yang bawah ini adalah menurut Keynes di situ. Ya, jadi dua pendapat ini berbeda. Jadi yang satunya itu berlaku dalam jangka pendek, sedangkan yang satunya itu berlaku dalam jangka panjang di situ. Oke, itu menurut Keynes ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas menurut Irving Fisher nih. Nah, kalau kita bahas tentang Irving Fisher, berarti di situ nanti kita akan belajar mengenai pilihan konsumsi antar waktu. Jadi si konsumen ini dihadapkan dengan pilihan nih antara konsumsi saat ini dan masa depan. Misal ginilah, misal si konsumen ini dihadapkan pilihan antara konsumsi tahun 2020 sama tahun 2025 misal, gitu ya. Kan pasti tahun 2020 sama tahun 2025 pilihan konsumsinya pasti berbeda kan. Pendapatannya pun juga pasti berbeda. Kemudian mungkin ada risiko ekonomi, ada risiko guncangan ekonomi segala macam. Nah, jadi di sini intinya si Irving Fisher ini mengatakan kalau konsumsi itu tergantung dari pilihan konsumsi antar waktu, yaitu pilihan konsumsi saat ini dan masa depan. Jadi kalau si Keynes tadi dia itu cuma bilang kalau konsumsi itu tergantung pada pendapatan saat ini gitu ya, intinya si Keynes ya. Jadi dia itu tergantung terhadap current income gitu. Tapi kalau si Irving Fisher ini dia tergantung dari konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan atau pilihan konsumsi antar waktu di situ. Nah, di sini diasumsikan konsumen itu berwawasan ke depan dan memilih konsumsi untuk saat ini dan masa depan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan konsumsi. Nah, jadi tujuannya konsumen ini adalah memaksimalkan tingkat kepuasan konsumsi gitu ya. Jadi intinya kita di sini mau lihat kira-kira kalau di periode 1 dia konsumsinya berapa, di periode 2 dia konsumsinya berapa gitu ya. Nah, pilihan konsumen ini tunduk atau sesuai dengan batasan anggaran antar waktu atau yang disebut dengan budget constraint nih. Di mikro udah pernah belajar ya, ada yang namanya budget constraint curve atau kurva batas anggaran. Yaitu mengenai apa?
mengenai batas anggaran yang bisa kita belanjakan untuk konsumsi pada periode 1 dan 2. Yaitu batas anggaran yang bisa kita belanjakan untuk konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan. Seperti itu ya. Jadi ukuran dari total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi sekarang dan masa depan. Jadi kira-kira kalau misal pendapatan sekarang misal 5 juta, kemudian pendapatan 10 tahun lagi 10 juta, berarti budget constraint kita ada 15 juta gitu ya. 15 juta inilah yang kita lakukan untuk kita bagi untuk konsumsi pada periode saat ini dan periode masa depan gitu. Jadi kalau misal sekarang 5 juta, ya bisa aja kita belanjain konsumsi itu 5 juta gitu ya. Tapi bisa aja kita belanjain konsumsi cuma 3 juta, sisanya 2 juta kita saving, kita tabung untuk konsumsi di masa depan. Atau kalau misal pada periode saat ini kebutuhan konsumsi kita sedang banyak nih. Misal kita punya gaji 5 juta, tapi kita butuh konsumsi 10 juta. Berarti 5 jutanya lagi kita bisa dengan meminjam uang di bank, seperti itu. Dan kita akan mengembalikannya di masa depan gitu ya, dengan membayar cicilan misal. Sedangkan kalau misal kita nabung, kita bisa ambil lagi uangnya di masa depan untuk konsumsi depan, seperti itu. Nah, jadi kalau di Fiser ini tadi ya dibagi menjadi 2 periode ya. Yaitu periode 1 ya yaitu adalah konsumsi saat ini, kemudian periode 2 adalah konsumsi di masa depan. Nah, kemudian kalau Y1 Y2 jelas ya, ada pendapatan periode sekarang sama pendapatan periode kedua gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini kalau ini notasinya ya, yaitu adalah konsumsi periode 1 dan periode 2. Nah, sedangkan tabungan tadi ya, kalau tabungan adalah pendapatan dikurangi dengan konsumsi di situ. Nah, nih kalau misal tabungannya itu kurang dari 0, apabila konsumennya itu apa? Dia pinjem ya. Kalau misal dia pinjam di bank kan berarti dia nggak nabung tuh. Nah, berarti kalau misal masalah dia nabung berarti si consumer itu sebagai lender di situ ya, bukan sebagai borrower. Nah, jadi di sini kalau S-nya kurang dari 0 berarti si konsumen itu dia nggak nabung di bank, sedangkan tetapi dia meminjam uang di bank untuk melakukan konsumsi di situ. Nah, di sini kita akan belajar mengenai budget constraint nih, atau batas anggaran ya tadi ya, kurva batas anggaran. Kurva batas anggaran antar waktu di sini. Nah, jadi batas anggaran ini menunjukkan semua kombinasi C1 dan C2 yang dapat diambil konsumen. Yang tadi udah saya bilang ya. Misal tadi gajinya periode pertama 5 juta, periode kedua 10 juta. Berarti batasan anggaran 15 juta. Nah, 15 juta ini menunjukkan semua kombinasi antara konsumsi periode pertama dan konsumsi periode kedua yang dapat diambil oleh konsumen gitu ya. Jadi 15 juta ini bisa dibelanjakan baik itu di periode pertama ataupun di periode kedua. Nah, jadi di sini kalau bisa kita bilang, misal di sini 5 juta nih, misal 5 juta ya. Pendapatan 5 juta, di sini 5 juta. Nah, berarti di sini adalah budget constraint-nya itu adalah 10 juta ya. Di sini ya, titiknya ya. Nah, berarti di sini konsumsinya itu apa? Sama dengan pendapatan dalam 2 periode di situ. Nah, sekarang kalau misal kita mau putusin nih, kalau misal kita memutuskan kalau ternyata di periode pertama nih, di konsumsi periode pertama, kita mau konsumsi 7 juta nih misal. Kita mau konsumsi 7 juta. Kalau kita mau konsumsi 7 juta, tapi kan pendapatan kita cuma 5 juta kan? Berarti gimana caranya? Nah, berarti 2 jutanya itu kita pinjam ke bank ya. Kita borrowing di situ. Kita pinjam ke bank. Nah, nanti di konsumsi yang kedua, berarti dia juga kalau konsumsi pertamanya naik, berarti konsumsi periode 2-nya dia akan turun. Berarti kalau yang tadi udah kita tambah 2 di sini kan, dari 5 ke 7 juta, berarti di sini juga kita harus kurang 2 nih. Berarti di periode kedua, konsumsi kita itu hanya sebesar 3 juta. Walaupun pendapatan kita 5 juta, konsumsi kita cuma 3 juta. Kenapa? Karena kita harus membayar 2 juta hutang kita ke bank dari pendapatan kita di situ. Nah, makanya di sini fleksibel ya. Bisa
bisa, kalau misal kita di periode pertama mau menaikkan konsumsi, berarti kita bisa meminjam uang. Tapi kalau kita mau menaikkan konsumsinya di periode kedua, berarti kita harus apa? Kita harus saving dulu nih. Misal periode pertama kita cuma konsumsi 1, ya kan? Berarti di sini $4 sisanya itu bisa kita tabung, bisa kita saving di sini ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti di periode kedua kita bisa mengkonsumsi lebih. Misal di sini bisa menjadi $9 konsumsinya, padahal pendapatan kita cuma $5. Nah, $4 ini adalah hasil dari tabungan kita tadi. Itu ya. Jadi intinya kalau si Irving Fisher ini mengedepankan konsep bagaimana kita bisa menggunakan pinjaman ataupun tabungan untuk meningkatkan kepuasan konsumsi kita antar waktu, baik itu di periode pertama ataupun di periode kedua. Nah, berarti udah jelas ya perbedaannya tadi antara si Fisher sama Keynes. Kalau misal si Keynes itu dia cuma bergantung pada pendapatan saat ini, sedangkan si Fisher itu dia bergantung terhadap bergantung terhadap konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kalau kita udah bahas budget constraint, kita sekarang mau bahas yang namanya kurva indifferent nih. Ini juga udah pernah dibahas ya di bab mikro ya. Jadi kurva indifferent ini apa? Jadi kurva indifferent itu adalah yang menunjukkan kombinasi antara konsumsi 1 sama konsumsi 2 tadi ya. Tadi kan kalau misal kita tahu tuh konsumsi 1 misal $7, konsumsi 2 $3. Berarti antara $7 dan $3 itu adalah titiknya itu adalah kurva indifferent-nya. Jadi kalau misal kita gambar di sini, adalah IC1-nya. Nah, kemudian ada IC2-nya. Nah, di sini kurva indifferent yang lebih tinggi mewakili tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kenapa? Ya jelas ya, kalau misal C1 ke C2 naik nih. C1 ke C2 naik. Berarti kan di sini apa? Di sini ada tambahan konsumsi kan? Berarti kalau ada tambahan konsumsi, tandanya apa? Ada tambahan pendapatan di situ. Nah, makanya kurva indifferent yang lebih tinggi, nah kurva indifferent ini ya, IC1, IC2 ini, itu akan mewakili tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kenapa kurva indifferent bisa lebih tinggi? Karena pendapatannya lebih tinggi tadi. Kemudian karena apa? Karena konsumsinya juga lebih tinggi, gitu ya. Jadi pendapatan lebih tinggi mengakibatkan konsumsi lebih tinggi. Yang akibatnya apa? Akibatnya adalah kurva indifferent-nya juga lebih tinggi. Oke, ini ada yang tanya, kalau misal kurva indifferent itu di atas budget constraint gimana? Nah, kalau misal kurva indifferent di atas budget constraint, itu nggak bisa kita ambil. Jadi maksimal itu adalah kurva indifferent itu adalah menyinggung budget constraint. Kalau misal ini ya, misal nih budget constraint nih, kayak gini. Sorry. Nah, misal nih budget constraint ya. Nah, si C1 ini, kalau misal dia menyinggung ini, itu masih bisa kita ambil. Tapi kalau IC2 ini nggak bisa kita ambil. Kenapa? Karena dia di luar budget kita. Dia di luar pendapatan kita. Pendapatan kita cuma $10, tapi kita mau mengkonsumsi $20. Nggak bisa kan? Nah, makanya yang kita ambil adalah kurva indifferent yang menyinggung budget constraint. Di sini ya. Gitu. Nah, nanti kalau nggak salah di slide selanjutnya ada penjelasannya ya. Nah gini. Nah ini ya, tadi pertanyaan itu nyambung ke sini ya, mengenai optimalisasi kurva indifferent. Tadi kan pertanyaannya kalau misal kurva indifferent lebih tinggi gimana? Nah, sekarang kita bahas nih. Kira-kira di sini kan ada 3 kurva indifferent nih. Ada IC1, IC2, sama IC3. Kira-kira kalau kalian menjadi konsumen, harusnya kurva mana yang diambil? Berarti di sini harusnya adalah kurva nomor 2, ya. Kenapa? Karena kurva nomor 1 ini, dia itu masih di bawah budget constraint. Jadi kalau misal budgetnya $20, tapi dalam 2 periode itu kita cuma mengkonsumsi $15 gitu. Jadi kita belum memaksimalkan tingkat kepuasan kita dalam konsumsi kalau nomor 1. Kalau nomor 3 kenapa? Nah nomor 3 jawabannya yang tadi ya. Karena nomor 3 ini melebihi budget konsumsi kita. Jadi nggak bisa kita ambil nomor 3.
Jadi yang paling relevan untuk mengoptimalisasi kurva indifferent kita adalah nomor 2 di sini. Ya. Jadi optimalisasi konsumsi 1 dan konsumsi 2 ketika kurva indifferent tertinggi dalam batas anggaran yang tersedia, yaitu ketika kurva indifferent ini menyinggung batas anggaran, gitu ya. Jadi nomor 2 yang kita ambil. Nah, berarti di sini oke, berarti tadi kita udah tahu ya, nomor 2 yang kita ambil ya, yang menyinggung batas anggaran. Nah, selanjutnya bagaimana konsumsi itu merespon perubahan pendapatan. Nah, tadi udah dibahas sebelumnya ya. Berarti kalau ada pendapatan, logikanya adalah konsumsi akan naik. Walaupun tadi kalau menurut Keynes itu, kenaikannya itu semakin turun kan, gitu. Nah, jadi intinya kalau misal ada penambahan pendapatan, berarti di sini konsumsinya harusnya logikanya akan naik, gitu ya. Nah, di sini diberitahu nih, kalau peningkatan pendapatan 1 ke pendapatan 2 akan menggeser batas anggaran ke kanan. Jelas ya? Kan batas anggaran itu apa? Budget constraint itu apa? Yaitu adalah banyaknya batas anggaran yang bisa kita gunakan untuk membelanjakan konsumsi kan. Asalkan dari pendapatan tadi. Berarti kalau pendapatannya naik, ya berarti otomatis batas anggarannya juga akan naik. Nah, di sini berarti kalau pendapatan naik, batas anggaran akan bergeser ke kanan nih. Nah, kalau batas anggaran geser ke kanan, berarti kalau kita nggak geser kurva indifferent kita itu nggak memaksimalkan tingkat konsumsi kita. Berarti harusnya digeser ya. Berarti kalau misal budget constraint bergeser ke kanan, harusnya kurva indifferent-nya juga harus bergeser ke kanan. Berarti harusnya tingkat konsumsinya itu juga harus ditingkatkan di situ. Itu ya. Jadi kalau misal urutannya intinya kayak tadi. Jadi pendapatan naik, berarti budget constraint-nya juga naik. Berarti konsumsi kita bisa dinaikkan. Kalau konsumsi kita dinaikkan, berarti kurva indifferent kita juga akan naik di situ. Oke, lanjut. Nah, hasilnya apabila kedua barang normal atau normal goods, maka C1 dan C2 akan meningkat di situ. Nah, terlepas dari apakah peningkatan pendapatan terjadi pada periode 1 ataupun periode 2. Jadi nggak ngaruh ya. Walaupun pendapatan itu di periode 1 ataupun periode 2 naiknya, ya itu nggak ngaruh. Jadi walaupun ternyata periode 2 lebih besar ataupun periode 1 lebih besar, itu tidak berpengaruh. Karena dua hal ini akan kita jumlah menjadi apa? Menjadi budget constraint di situ. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, berarti tadi intinya kita udah tahu nih, bedanya si Keynes sama Fisher ini apa ya? Bedanya tadi kan, kalau si Keynes itu dia mengatakan kalau konsumsi saat ini hanya bergantung pada pendapatan saat ini atau current income. Sedangkan kalau menurut Fisher, waktu pendapatan itu menjadi tidak relevan. Karena apa? Karena kalau menurut Fisher ini, konsumen itu dapat meminjam ataupun meminjamkan uang dalam periode 1 dan 2. Maksudnya meminjamkan uang ini adalah menabung ya. Maksudnya adalah saving di bank seperti itu. Jadi kalau menurut Fisher ini, si Keynes ini kurang relevan. Jadi sebenarnya benar, tapi kurang relevan gitu ya. Karena apa? Karena konsumen ini bisa meminjam uang ataupun menabung uang ke bank. Baik itu dalam periode pertama ataupun dalam periode kedua di situ. Oke, kita udah dapat 2 ya mengenai konsep teori konsumsi tadi. Nah, yang ketiga ini adalah ada yang namanya hipotesis siklus hidup. Yaitu menurut siapa? Menurut Franco Modigliani ya. Pada tahun 1950, si Franco Modigliani ini mengeluarkan hipotesis siklus hidup. Jadi intinya gini, jadi dia itu menyambung teori dari Fisher ya. Jadi kan si Fisher itu, model Fisher itu mengatakan bahwa konsumsi itu tergantung pada pendapatan seumur hidup dan kesejahteraan seseorang. Orang-orang berusaha untuk melancarkan konsumsi sepanjang waktu. Maksudnya melancarkan ini adalah consumption smoothing ya. Jadi bagaimana konsumsi periode 1 sama periode 2 itu nggak jauh beda gitu. Biar masyarakat itu bisa jaga-jaga. Kalau misal periode 1 itu konsumsinya sangat tinggi, berarti kan konsumsi periode 2 dia sangat rendah tuh. Di situ dia harus hemat kan. Dia mungkin bisa aja kelaparan seperti itu. Nah, intinya si Fisher ini mengatakan kalau konsumsi ini bagaimana orang itu melakukan consumption
smoothing gitu ya. Jadi bagaimana konsumsi periode 1 dan periode 2 itu tidak jauh berbeda di situ. Nah, si hipotesis siklus hidup ini menurut si Franco Modigliani, dia menyatakan kalau pendapatan itu bervariasi secara sistematis selama fase siklus hidup konsumen. Dan tabungan memungkinkan konsumen untuk mencapai konsumsi yang lancar. Jadi intinya itu kalau menurut si Modigliani itu emang pendapatan itu ya emang bervariasi gitu ya. Pendapatan itu memang bervariasi secara sistematis. Jadi kalau kita bicara siklus hidup, kalau misal dia masih fresh graduate nih, dia misal dia belum bekerja, dia belum punya penghasilan kan di situ. Kemudian ketika dia sudah bekerja, nah di situ penghasilannya dia bagi tuh tadi, bisa untuk konsumsi, bisa untuk menabung. Nah ketika dia pensiun, berarti kan dia udah nggak punya pendapatan lagi kan, dia udah nggak menabung, tapi dia akan mengambil uang tabungannya gitu ya. Jadi yang namanya pendapatan ini emang secara sistematis itu dia akan berfluktuasi sesuai dengan siklus hidup seseorang di situ. Nah, itu menurut Franco Modigliani. Nah, kemudian ada lagi nih menurut Milton Friedman pada tahun 1957, dia mengatakan kalau konsumsi ini berdasarkan hipotesis pendapatan permanen, ya. Jadi berdasarkan hipotesis pendapatan permanen. Jadi dia merumuskan kalau kalau pendapatan saat ini itu adalah pertambahan dari pendapatan permanen dan pendapatan transitoris. Jadi kalau pendapatan permanen itu apa? Pendapatan permanen itu kayak pendapatan tetap ya. Kayak misal dia bekerja nih. Berarti kalau misal dia bekerja misal sebagai PNS, berarti kan dia misal masa usia pensiunnya itu 58 tahun. Berarti pendapatan permanennya itu adalah gajinya itu ya. Gaji yang ia harapkan bertahan sampai masa depan, sampai masa dia sebelum pensiun. Itulah pendapatan permanen. Jadi konsumsinya itu tergantung dari pendapatan permanen nih yang pertama menurut si Milton Friedman. Kemudian yang kedua, yang namanya konsumsi itu juga tergantung terhadap pendapatan transitoris. Nah, transitoris ini maksudnya apa? Pendapatan transitoris ini maksudnya adalah pendapatan sementara gitu ya, ataupun pendapatan yang belum diakui nih. Misal kalau seseorang itu sudah melaksanakan kewajiban, sudah melakukan pekerjaan, tetapi dia belum mendapatkan gaji misal. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan transitoris gitu ya. Jadi kayak misal ada pemotongan pajak. Kalau ada pemotongan pajak kan tahu-tahu seseorang itu mendapatkan pendapatan lebih kan. Nah, jadi itulah yang dinamakan pendapatan transitoris. Jadi pendapatan sementara atau pendapatan yang tak terduga gitu ya. Jadi konsumsi seseorang itu bisa saja tergantung pendapatan permanen ataupun pendapatan transitoris. Nah, pendapatan transitorisnya tadi ya, bisa saja berupa karena pemotongan pajak, sehingga dalam tahun tersebut pendapatan dia bertambah. Kemudian bisa saja dalam tahun tersebut, misal dia bekerja tapi belum dibayar. Nah, itulah pendapatan transitoris. Ya berupa apa tadi? Yaitu berupa penyimpangan sementara, ya intinya sementara. Penyimpangan sementara dari pendapatan rata-rata. Jadi pendapatannya itu bisa tahu-tahu naik, bisa tahu-tahu turun. Karena terjadi penyimpangan tadi pendapatan transitoris di situ. Nah, di sini konsumen itu bisa menggunakan tabungan dan pinjaman untuk memperlancar konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan transitoris tadi. Nah, ini sebenarnya dia mendukung teorinya Fisher ya. Tadi kan si Fisher bilang tuh, orang itu bisa menabung sama bisa meminjam uang dari bank kan. Nah, di sini sebenarnya si Milton Friedman ini mendukung juga nih pernyataannya Fisher. Nah, bedanya apa? Bedanya si Milton Friedman ini dia lebih menekankan ke pendapatan transitoris. Contoh, misal ada pendapatan mendadak nih, ada tambahan pendapatan mendadak di tahun tersebut akibat dari pemotongan pajak nih. Kan berarti berarti kan di tahun tersebut pendapatan dia tahu-tahu bertambah kan. Nah, untuk insentif dia kira-kira apa ketika pendapatannya bertambah? Nah, ketika pendapatan dia tahu-tahu bertambah akibat pemotongan pajak, maka dia bisa melakukan
tabungan di sini, atau dia bisa melakukan menabung ke bank gitu ya. Ataupun misal ketika tadi pendapatan transitorisnya berupa apa? Berupa dia kerja nih, kemudian belum dibayar sama perusahaan. Berarti kan dia di situ butuh uang kan? Ya, ada pendapatan yang berkurang di situ. Nah, berarti dia bisa aja melakukan pinjaman ke bank, gitu ya. Jadi intinya si Milton Friedman ini dia itu sama dengan teorinya Irving Fisher, cuma kalau si Milton Friedman ini lebih mengedepankan pendapatan permanen yang tadi berupa gaji, kemudian berupa pendapatan transitoris satu lagi. Gitu ya. Nah, fungsi hipotesis pendapatan permanen adalah gini ya. Jadi konsumsi itu dipengaruhi oleh YP ataupun pendapatan permanen gitu ya. Ataupun di sini juga dipengaruhi oleh pendapatan transitoris tadi. Walaupun itu biasanya kecil gitu ya. Jadi kalau pendapatan transitoris itu sebenarnya jarang terjadi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kayak pemotongan pajak itu kan nggak setiap tahun terjadi kan. Gitu. Nah, di mana alfa adalah sebagian kecil dari pendapatan permanen yang dikonsumsi orang per tahun. Jadi pendapatan transitoris ini termasuk juga ke dalam komponen pendapatan permanen ini atau YP ini. Jadi konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan permanen dan pendapatan transitoris menurut si Milton Friedman. Nah, ini kalau misal kita contoh ke studi kasusnya ya. Nah, ini ada pemotongan pajak nih tahun 1975 di Amerika Serikat nih. Nah, ternyata berarti kan di situ terjadi perubahan transitoris kan ya dalam pajak ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan konsumen gitu ya. Jadi efek dari pemotongan pajak itu gimana kira-kira tanggapan konsumen gitu ya. Nah, di sini ternyata pemotongan pajak itu berjumlah sekitar 60 miliar dolar nih. 60 miliar dolar untuk keseluruhan warga di Amerika Serikat misalnya. Nah, ternyata ketika terjadi pemotongan pajak berupa 60 miliar dolar, ternyata tingkat tabungan di Amerika Serikat itu naik sebesar 48 miliar dolar. Berarti kan 60 miliar dolar ini kan dia balik ke penduduk nih, balik ke masyarakat kan. Nah, masyarakat itu ternyata menggunakan 48 dolarnya itu untuk menabung di situ. Untuk meningkatkan tabungan. Sedangkan pengeluaran untuk konsumen itu hanya meningkat 24 miliar di situ, gitu ya. Jadi ternyata kalau di sini berarti teorinya siapa nih yang benar? Teorinya Keynes ya. Jadi seseorang itu ketika pendapatan naik, dia itu memiliki insentif untuk meningkatkan tabungannya di sini, ketimbang meningkatkan konsumsinya. Di sini kalau kita lihat perbandingannya ini hampir hampir 2 kali lipatnya ya antara tabungan sama konsumsi di situ. Nah, tadi kan kita udah bahas juga tuh berarti hipotesis siklus hidup sama hipotesis pendapatan permanen kan. Nah, intinya dari kedua hipotesa ini sama-sama bertujuan untuk apa? Untuk consumption smoothing ya, atau untuk memperlancar konsumsi dalam menghadapi perubahan pendapatan saat ini. Jadi sebenarnya kedua hipotesa ini sama-sama untuk memperlancar konsumsi tadi. Jadi intinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa menghadapi perubahan pendapatan pada saat ini gitu ya. Tadi bisa berupa apa tadi? Bisa berupa menabung, bisa berupa mengambil pinjaman di situ gitu ya. Jadi sebenarnya dua teori ini dia juga tadi sejalan dengan teori Irving Fisher di situ. Nah, tadi kalau misal hipotesis siklus hidup, pendapatan saat ini berubah secara sistematis ketika orang-orang menjalani siklus hidupnya di situ ya. Jadi tadi kan siklus hidupnya ya, dari misal dia belum bekerja, kemudian ketika dia sudah bekerja dan dia menabung, dan akhirnya dia apa tadi? Ketika dia pensiun gitu ya. Jadi ya pendapatan orang itu akan berubah-ubah sesuai dengan siklus hidupnya gitu ya. Nah, sedangkan tadi kalau hipotesis pendapatan permanen, penghasilan saat ini dapat berubah akibat fluktuasi transitoris. Tadi kalau dicontohkan akibat pajak ataupun misal akibat gaji yang belum terbayar gitu ya. Itulah fluktuasi transitoris atau
fluktuasi pendapatan secara sementara. Misal di tahun tersebut aja gitu ya. Oke, lanjut teori yang keberapa nih? Yang kelima ya, yaitu mengenai random walk hypothesis atau hipotesis jalan acak. Nah, teori ini dikeluarkan oleh si Robert Hall nih pada tahun 1978. Jadi berdasarkan pada model Fisher dan hipotesis pendapatan permanen, di mana konsumen yang berwawasan ke depan mendasarkan konsumsi pada pendapatan masa depan yang diharapkan di situ. Nah, di sini kita fokus ke kata-kata masa depan yang diharapkan nih. Berarti di situ ada ekspektasi nih. Ada ekspektasi pendapatan nih di masa depan nih. Kira-kira kalau misal kita misal petani lah. Petani kan misal dia nanam padi. Berarti dia udah bisa berekspektasi kan, kira-kira 3 bulan lagi kira-kira dia akan mendapatkan pendapatan dari hasil panen seperti itu misalnya. Atau misalnya ketika kita bekerja nih, berarti kita bisa memperkirakan nih, berarti bulan depan kita gajian kan kalau misalnya kita kerja gitu. Nah, di situ si Robert Hall ini memasukkan unsur ekspektasi rasional di situ. Ya. Jadi si Robert Hall ini menambahkan asumsi ekspektasi rasional, yaitu bahwa orang menggunakan semua informasi yang tersedia untuk meramalkan pendapatan. Jadi baik secara dari dirinya sendiri ya, kayak tadi misal udah tahu nih kira-kira pendapatan dia di masa depan akan naik atau turun. Tapi juga bisa orang ini menggunakan informasi yang tersedia nih. Misal informasi ekonomi nih. Kalau ternyata di kuartal 3 misal perekonomian kita terancam resesi misal. Berarti kalau misal kuartal 3 perekonomian kita terancam resesi, berarti kan nanti IHSG akan anjlok kan, harga saham pasti akan anjlok. Berarti kalau harga saham akan anjlok, akan turun, ya otomatis berarti return kita dari saham yang kita masukkan berarti juga akan turun. Berarti itu akan mempengaruhi pendapatan kita kan di situ. Nah, si Robert Hall ini lebih menekankan ke ekspektasi rasionalnya ini. Berdasarkan apa? Contohnya adalah berdasarkan informasi yang tersedia. Mengenai apa? Mengenai keadaan yang akan meramalkan pendapatan di masa depan, gitu ya. Nah, jadi di sini implikasinya apa? Nah, jadi kalau misal si konsumen ini mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi rasional, maka perubahan kebijakan akan mempengaruhi konsumsi hanya jika perubahan tidak diantisipasi, gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih konsumsi kita itu berapa, pendapatan kita itu berapa, apabila kita sudah mengikuti ekspektasi rasional sama hipotesis pendapatan permanen tadi. Nah, yang bikin konsumsi kita itu berubah itu apa? Nah, itu adalah apabila terdapat perubahan yang tidak dapat diantisipasi. Misal contohnya bencana alam di situ. Kemudian virus ya kan. Jadi kalau ada perubahan yang tidak dapat diantisipasi inilah yang bisa merubah konsumsi. Nah, contohnya kalau sekarang kan saat corona gini ya, berarti kan konsumsi kita itu dari sisi demand itu benar-benar turun kan. Demand dalam segala hal itu pasti turun di situ. Nah, berarti di situ mempengaruhi konsumsi tuh, konsumsinya juga turun. Walaupun misal pendapatannya sama misal, ataupun pendapatannya juga turun kan di situ. Bisa aja pendapatannya turun, mengakibatkan konsumsi turun. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang namanya psikologi gratifikasi instan. Nah, kalau yang terakhir ini diungkapkan oleh David Lipson nih. Kalau David Lipson ini intinya dia menekankan dari sisi psikologinya, ya. Jadi kalau tadi ada berbagai hal kan ya, ada yang dari sisi pendapatan saat ini, ada yang dari sisi konsumsi antar waktu, ada dari sisi apa lagi tadi? Ekspektasi rasional, kemudian informasi. Nah, sekarang kalau si David Lipson ini memasukkan unsur psikologi di sini, yaitu psikologi gratifikasi instan. Intinya adalah kalau tadi kan si teori Fisher dan Robert Hall itu mengasumsikan kalau
konsumen rasional dan bertindak untuk memaksimalkan utilitas seumur hidup ya. Maksudnya untuk memaksimalkan konsumsinya nih. Kalau menurut si Fisher sama Robert Hall, dengan mengasumsikan bahwa konsumen itu rasional kan. Nah, tapi di sini ada studi terbaru nih oleh David Lipson yang mempertimbangkan kalau dalam mengkonsumsi suatu barang itu juga ada yang namanya faktor psikologi konsumen di situ. Ya. Nah, jadi di sini si konsumen itu menganggap diri mereka sebagai pembuat keputusan yang tidak sempurna nih, atau imperfect decision maker ya. Jadi mereka itu adalah pembuat keputusan yang tidak sempurna kan. Nah, jadi menurut survei di sini 76% mengatakan kalau konsumen itu tidak menabung cukup untuk pensiunnya. Nah, artinya apa? Berarti di sini artinya konsumsi mereka itu lebih banyak ya. Mereka itu tidak menganggarkan tabungan yang sesuai di situ. Berarti konsumsi mereka itu sangat banyak gitu ya. Nah, berarti di sini ada faktor psikologinya di situ. Si Lipson ini mengatakan kalau ada yang namanya psikologi gratifikasi instan, atau menjelaskan mengapa orang tidak menyimpan sebanyak yang seharusnya. Misal, kalau sekarang itu lagi tren barang baru. Nah, orang itu cenderung untuk mengikuti tren tersebut kan. Padahal barang yang dia beli itu tidak sesuai dengan kebutuhannya saat ini gitu. Jadi hanya berdasarkan keinginan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang harusnya uang tersebut untuk konsumsi di periode kedua, untuk konsumsi kebutuhan pokok, nah itu terpakai tuh di periode pertama untuk membeli barang-barang yang tidak seharusnya di situ. Karena misal mengikuti tren, kemudian lifestyle ya, atau gaya hidup segala macam lah. Jadi di situ konsumsi itu juga bisa tergantung terhadap psikologi seseorang gitu ya. Nah, itu seputar bab konsumsi ya. Habis ini kita akan bahas mengenai bab investasi. Nah, jadi ringkasannya sedikit. Jadi intinya kalau si teori konsumsinya Keynes itu mengatakan kalau ada beberapa asumsi Keynes kan ya. Kalau yang pertama MPC itu antara 0 dan 1. Kemudian kenapa antara 0 dan 1? Karena tadi ketika dia mendapatkan pendapatan, dia itu lebih cenderung untuk menabung ketimbang untuk menambah konsumsinya gitu. Kemudian yang kedua, APC turun ketika pendapatan naik. Ya tadi jelas ya. Kalau misal konsumsinya itu semakin turun, ya berarti APC-nya juga semakin turun. Tingkat konsumsi rata-ratanya juga akan semakin turun ketika pendapatannya naik. Kemudian tadi pendapatan saat ini adalah penentu utama konsumsi saat ini. Nah, kalau studi empirisnya tadi kalau dalam data rumah tangga dan jangka pendek, asumsi si Keynes ini sesuai ya. Jadi APC-nya ternyata turun ketika pendapatan naik. Tapi tadi satu lagi, menurut siapa? Menurut Simon Kuznets kan. Kalau dalam jangka panjang, APC tidak turun ketika pendapatan naik. Melainkan APC-nya itu akan stabil. Jadi konsumsinya itu akan mengikuti tingkat pendapatan di situ. Nah, kemudian ada tadi teori pilihan konsumsi antar waktu. Menurut siapa? Menurut Irving Fisher kan. Jadi kalau menurut Fisher ini konsumen bisa memilih konsumsi saat ini dan masa depan untuk memaksimalkan kepuasan konsumsi seumur hidup dengan sesuai batasan anggaran antar waktu. Nah, jadi intinya adalah si konsumen ini adalah memaksimalkan konsumsi kan tadi. Tapi harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan budget constraint atau kurva batasan anggaran. Nah, itu tadi harus diingat juga ya. Kalau batasan anggaran ini akhirnya mempengaruhi apa? Akhirnya mempengaruhi kurva indifferent di situ. Nah, kemudian konsumsi saat ini tergantung pada pendapatan seumur hidup, bukan pendapatan saat ini, gitu ya. Maksudnya bukan cuma pendapatan saat ini, tapi juga bergantung terhadap pendapatan di masa depan, kalau menurut si Irving Fisher gitu ya. Jadi si konsumen ini bisa aja dia memiliki insentif untuk meminjam di bank ataupun menabung di bank, gitu ya. Nah, kemudian ada hipotesis siklus hidup Modigliani tadi, kalau
penghasilan itu bervariasi secara sistematis kan seumur hidup. Nah, maksudnya bervariasi apa tadi? Dari mulai dia tidak bekerja, kemudian dia bekerja sampai dia pensiun. Nah, di sini kan kalau tidak bekerja dia tidak ada pendapatan. Kalau dia bekerja dia ada pendapatan, kemudian dia bisa menabung. Kalau misal dia pensiun dia tidak ada pendapatan tapi dia bisa menikmati hasil tabungannya seperti itu. Nah, ini sesuai Fisher juga tadi ya, konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk memperlancar konsumsi di situ. Kemudian konsumsi tergantung pada pendapatan dan kesejahteraan atau tergantung terhadap welfare nih, welfare ekonomi. Jadi kalau misal semakin sejahtera seseorang ya berarti pilihan konsumsinya itu juga semakin baik. Budget constraint-nya juga semakin banyak. Kemudian ada hipotesis pendapatan tetap Friedman. Jadi konsumsi tergantung pada pendapatan permanen di situ. Kemudian bisa juga tadi tergantung oleh apa? Tergantung oleh pendapatan transitoris kan. Nah, konsumen juga bisa menggunakan tabungan dan pinjaman untuk memperlancar konsumsi dalam menghadapi fluktuasi transitoris tadi dalam pendapatan ya. Jadi ada fluktuasi transitoris atau standar deviasi dari transitoris atau penyimpangan dari transitoris tadi berupa apa? Berupa pemotongan pajak yang mengakibatkan konsumsi naik, kemudian bisa juga karena yang akan pendapatan turun. Nah, kemudian juga tadi ada hipotesis jalan acak dari Robert Hall ya. Intinya adalah si Robert Hall ini adalah memasukkan konsep ekspektasi rasional. Jadi bagaimana masyarakat itu juga berekspektasi terhadap kejadian masa depan. Kemudian berekspektasi juga terhadap apa? Berupa informasi yang baru didapat seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya perubahan konsumsi tidak dapat diprediksi, hanya terjadi sebagai respon terhadap perubahan yang diperkirakan dalam pendapatan permanen di situ. Nah, yang terakhir tadi adalah si Leibson ya. Si Leibson ini dia masukkan unsur psikologi di situ atau psikologi gratifikasi instan. Ya, jadi si Leibson ini menggunakan psikologi untuk memahami perilaku konsumen. Jadi keinginan untuk kepuasan instan kayak tadi misal mengikuti tren ataupun lifestyle, nah itu menyebabkan orang itu menabung lebih sedikit dari yang mereka tahu seharusnya. Jadi menabung lebih sedikit dari yang seharusnya gitu ya. Nah itu mengenai bab konsumsi. Gimana kira-kira di bab konsumsi ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke bab investasi di sini. Nah, ini intinya konsepnya aja ya. Nanti kalau misal implikasinya ada yang bingung, nanti boleh ditanyain di WhatsApp aja ya. Masih ada satu bahasan lagi, yaitu mengenai investasi. Nah, jadi kalau misal kita bahas konsumsi sama investasi ini, berarti kita bahas apa? Kita bahas komponen dari GDP ya. Kita bahas komponen dari GDP, yaitu konsumsi dan investasi. Nah, gimana? Kira-kira di bab konsumsi ada yang mau ditanyain lagi nggak selain tadi? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut dulu ya ke bab investasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab investasi. Jadi ini ada dua bab ya. Di pertemuan itu ada dua bab dijadiin satu pertemuan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang investasi nih. Kira-kira apa yang akan dibahas dalam bab investasi? Jadi yang akan kita bahas adalah teori yang menjelaskan mengenai investasi, kemudian mengapa investasi itu berhubungan negatif dengan tingkat bunga, kemudian hal-hal apa yang menggeser fungsi investasi, kemudian yang keempat adalah mengapa investasi naik dalam keadaan booming dan turun selama resesi gitu ya. Jadi intinya yang pertama adalah kita bahas dulu nih, ada beberapa tipe-tipe investasi nih menurut beberapa teori ya, ada 3 tipe investasi. Yang pertama adalah
investasi tetap bisnis. Jadi investasi tetap bisnis ini adalah pengeluaran bisnis untuk peralatan yang digunakan dalam produksi. Jadi contohnya apa? Kalau misal perusahaan nih, perusahaan itu adalah misal perusahaan mobil. Misal dia mau memproduksi mobil kan, berarti dia butuh apa? Dia butuh mesin kan di situ ya. Butuh mesin untuk merakit mobil kan. Nah, investasi tetap bisnis inilah yaitu berupa apa tadi? Berupa mesin di situ, berupa peralatan. Intinya semua alat atau ya ini adalah semua alat yang digunakan dalam produksi suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membeli alat, membeli mesin untuk melakukan produksi output, untuk melakukan produksi suatu barang, berarti dia melakukan investasi tetap bisnis. Nah, berarti logikanya semakin banyak modal yang masuk ke perusahaan tersebut, akan semakin besar mesinnya, akan semakin banyak mesinnya ya. Berarti akan semakin besar juga investasi tetap bisnisnya. Jadi modal semakin banyak, akibatnya apa? Akibatnya perusahaan bisa beli mesin lebih banyak nih. Akibatnya perusahaan bisa beli output lebih banyak. Berarti kalau misal modal lebih banyak, berarti investasi tetap bisnis perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Nah, itu yang pertama ya, investasi tetap bisnis. Nah, yang kedua adalah investasi residensial atau investasi perumahan. Yaitu berupa apa? Berupa pembelian unit rumah baru. Baik itu misal dibeli oleh penghuninya langsung, misal rumah itu dibeli untuk ditempati, ataupun rumah itu dibeli untuk dijual kembali gitu ya, untuk investasi ya. Nah, itulah termasuk investasi residensial. Itu banyaknya rumah yang dibeli gitu ya, investasi residensial atau investasi perumahan. Nah, tadi kalau yang pertama itu adalah mesin produksi, mesin pabrik, mesin perusahaan. Yang kedua adalah investasi terhadap perumahan. Nah, yang ketiga adalah investasi persediaan. Jadi kalau investasi persediaan ini sebenarnya bukan secara real investasi ya, tapi lebih ke arah apa? Lebih ke arah kepada revaluasi nih atau perubahan nilai. Perubahan nilai dalam inventaris finished good atau barang jadi, kemudian supplies di situ atau inventory, bahan dan persediaan, dan barang dalam proses atau work in process di sini. Jadi kalau misal kita punya inventory nih di gudang, kita punya inventory misal kita punya apa ya, misal besi baja harganya 5 juta. Nah, itu kan kita keep di inventory kita ya. Nah, ternyata di tahun depan nilai besi bajanya itu udah naik jadi 7 juta. Misal kalau kita hitung ulang, itu tuh udah naik nilainya jadi 7 juta. Nah, itulah yang termasuk ke dalam investasi persediaan atau perubahan nilai dalam inventory, dalam finished good, dalam work in process, ataupun dalam materials di situ. Itu ya. Jadi secara garis besar, ada 3 tipe investasi di sini. Ada investasi tetap bisnis, investasi perumahan atau residensial, dan investasi persediaan. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana sih investasi di Amerika dan komponennya. Nah, di sini kalau kita pakai MenQ ya, berarti kan kiblat ekonominya ini adalah Amerika ya. Nah, berarti di sini kita lihat nih, kira-kira investasi di Amerika itu gimana sih? Komponennya itu kira-kira yang lebih besar itu apa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah grafik dari total investasinya nih. Ya, berarti kalau total investasi ya berarti tadi tuh ada investasi tetap bisnis, perumahan, sama persediaan digabung. Nah, kalau kita lihat investasi tetap bisnis ini hampir sama nih kayak total investasi. Berarti di sini mengindikasikan apa? Berarti di sini mengindikasikan kalau investasi tetap bisnis ini sebagai penunjang utama nih, sebagai penunjang utama dari investasi di Amerika gitu ya. Kemudian ada juga investasi residensial. Nah, ini jumlahnya masih di bawah investasi tetap bisnis ya. Dia itu masih fluktuasi, tapi jumlahnya itu masih di bawah investasi tetap bisnis. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perubahan dalam persediaan. Nah, kalau kita lihat nih, perubahan dalam persediaan itu dia sangat flat ya. Atau bisa dibilang pengaruhnya terhadap total investasi itu sangat sedikit, sangat minim gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau di negara Amerika Serikat itu komponen utama investasinya itu adalah investasi tetap bisnis. Berarti semakin banyak mesin-mesin ditambah, semakin banyak output ditambah, semakin banyak
perusahaan yang melebarkan sayapnya gitu ya. Jadi semakin banyak juga investasi tetap bisnisnya di situ. Nah, lanjut. Nah, bagaimana kita memahami investasi tetap bisnis? Jadi kalau misal si investasi tetap bisnis itu dia menggunakan yang namanya model investasi neoklasik. Nah, jadi model investasi neoklasik ini menunjukkan bagaimana investasi itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah marginal product capital, yang kedua adalah tingkat bunga, dan yang ketiga adalah kebijakan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Nah, sekarang coba kita bahas satu-satu nih. Kenapa investasi itu bergantung terhadap 3 hal ini? Yang pertama, tadi marginal product capital, udah jelas ya. Semakin banyak capital, semakin banyak modal, pasti investasinya juga akan semakin naik di situ. Oke? Semakin banyak modal, semakin banyak investor masuk, maka investasinya juga akan semakin naik. Kemudian yang kedua, semakin besar tingkat bunga, berarti otomatis investasinya juga akan semakin turun kan? Kan tingkat bunga ini adalah sebagai bunga pinjaman nih. Bunga pinjaman seseorang untuk melakukan investasi nih. Kan orang minjem di bank dulu ya kalau dia mau investasi. Nah, ketika tingkat bunganya naik, berarti ya investasinya akan turun. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Maksudnya apa? Kalau misal suatu perusahaan itu dipajakin besar, misal dari pendapatannya dipajakin besar, berarti kan investor cenderung tidak melakukan investasi di perusahaan tersebut kan? Karena dia tahu nih, income dia itu nanti akan kecil, pendapatannya dia itu nanti akan kecil. Berarti dia mempunyai insentif untuk tidak melakukan investasi di perusahaan tersebut. Akibatnya apa? Investasi pun akan turun gitu ya. Jadi kalau misalnya kebijakan pajaknya itu besar, berarti investasinya turun. Kalau tingkat bunganya besar juga akan turun. Tapi kalau marginal product capital besar, maka investasi akan naik di situ. Oke. Nah, berarti kan kalau kita tadi bicara tentang investasi tetap bisnis, tadi kita berarti bicara juga secara nggak langsung mengenai perusahaan kan? Kan soalnya tadi yang menggunakan mesin-mesin tadi kan perusahaan tuh untuk menghasilkan output tambahan, untuk menghasilkan investasi tetap bisnis tambahan. Nah, di sini kita bicara ada 2 tipe perusahaan nih. Ya, jadi ada perusahaan produksi atau production firm sama rental firm nih. Jadi ada perusahaan penyewa di sini. Jadi kalau perusahaan produksi ini adalah dia menyewa modal yang mereka gunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi perusahaan produksi ini dia cuma memproduksi doang, tapi modalnya itu mereka menyewa. Menyewa dari mana? Nah, menyewa dari perusahaan penyewa ini atau rental firm ini, gitu ya. Jadi si perusahaan penyewa inilah dia yang memiliki modalnya, dia yang memiliki mesinnya. Nah, dia ini menyewakannya kepada perusahaan produksi di situ. Jadi ada 2 tipe perusahaan, ada perusahaan produksi sama perusahaan penyewa gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaan penyewa ini seperti apa ya? Perusahaan yang memproduksi mesin gitu ya. Tapi karena si perusahaan produksi ini tidak mau membeli mesin karena misalnya biayanya terlalu mahal, maka dia memutuskan untuk menyewa mesin tersebut ke perusahaan penyewa. Nah, dalam konteks ini, investasi adalah pengeluaran perusahaan penyewa untuk barang modal baru. Jadi kalau misal si perusahaan penyewanya ini semakin banyak dia memproduksi mesin, berarti di situ investasi tetap bisnisnya itu akan semakin bertambah gitu ya. Berarti kan barang modal yang dihasilkan juga akan semakin bertambah di situ. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, keputusan investasi perusahaan penyewa. Nah, kira-kira gimana sih? Maksudnya kira-kira si perusahaan penyewa ini kapan saatnya dia itu harus menyewa modal gitu ya? Berarti di sini kita bisa melihat dengan cara apa? Dengan cara cost and benefit analysis atau analisis biaya manfaat kan. Berarti kan logikanya itu kita itu mau menyewa mesin itu ketika apa? Ketika manfaat yang dihasilkan ataupun pendapatan yang dihasilkan itu ternyata lebih besar dari bebannya gitu ya. Ketika pendapatan itu lebih besar dari beban yang dihasilkan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ya intinya.
perusahaan penyewa ini berinvestasi dalam modal baru ketika manfaat yang didapat itu melebihi biaya. Cost and benefit analysis. Ketika benefitnya itu dia itu melebihi biayanya, melebihi cost-nya di situ. Nah, manfaat per unit modal ini adalah berupa apa tadi? Ya berupa pendapatannya nih. Pendapatan yang diperoleh perusahaan penyewa dari menyewakan unit modal itu ke perusahaan produksi. Jadi pendapatannya berapa? Apabila pendapatan itu lebih besar dari biaya dia merakit mesin misal, nah itu berarti akan terjadi investasi tersebut ya gitu, investasi tetap bisnis tersebut. Nah kemudian yang selanjutnya adalah investasi residensial nih, atau investasi perumahan nih. Nah ini mungkin sekarang lagi banyak juga nih ya, KPR segala macam. Kalau emang niatnya untuk investasi, berarti kan nanti rumah tersebut dijual lagi gitu kan ya, bukan untuk ditinggali ya. Nah, di sini kalau misal investasi residensial atau perumahan ini, aliran investasi perumahan ini atau IH atau investment housing itu tergantung pada harga relatif perumahan. Ya, jadi kira-kira harga-harga perumahan di daerah tersebut itu sekarang berapa sih gitu. Itulah yang dinamakan dengan harga relatif atau price housing di situ. Nah, harga-harga perumahan itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh persediaan rumah yang pasti tuh. Ditentukan oleh supplier rumah nih. Dan permintaan di pasar untuk rumah yang ada. Jadi kita tergantung dari sisi penawaran sama permintaan rumah tersebut ya otomatis ya. Equilibrium pasar kan ditentukan oleh penawaran sama permintaannya. Jadi intinya kalau misal investasi perumahan itu dipengaruhi oleh harga relatif perumahan, relatif harga-harga perumahan di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau misal nah harga perumahan di sekitar ini dipengaruhi oleh apa lagi? Dipengaruhi oleh persediaan rumah yang tersedia dan permintaan pasar terhadap rumah tersebut gitu. Nah, sekarang coba kalau kita lihat kurvanya di sini, bagaimana investasi perumahan atau residensial itu ditentukan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ada pasar untuk perumahan kan ya. Nah, di sini ada kuantitas perumahannya nih. Di sini ada harga perumahan, di sini ada kuantitas nih, atau banyaknya rumah yang tersedia kan. Nah, di sini titik equilibriumnya kan udah pasti di sini ya, perpotongan antara permintaan dan penawaran. Nah, dalam bab investasi ini diasumsikan kalau penawaran rumah itu tetap dia, tidak berubah. Jadi penawaran itu sudah konstan nih, sudah selalu sama nih penawarannya. Sedangkan yang mempengaruhi rumah itu apa? Yang mempengaruhi rumah itu adalah permintaannya di sini. Jadi permintaannya itu bisa berubah gitu ya. Jadi permintaan itu bisa naik ataupun bisa turun kan. Kalau sekarang sedang kondisi kayak gini, udah jelas ya, permintaan terhadap perumahan itu turun kan. Nah, sedangkan penawaran ini di sini diasumsikan tetap gitu ya. Nah, di sini intinya penawaran dan permintaan rumah menentukan keseimbangan harga rumah di situ. Harga equilibrium rumah kemudian menentukan investasi perumahan. Tadi yang udah dibahas ya. Jadi harga equilibrium atau harga relatif di perumahan itu akan menentukan investasi perumahan tersebut. Nah, berarti di sini kalau kita lihat nih gambarnya, kan tadi udah tahu ya equilibrium antara permintaan sama penawarannya kan. Nah, di sini berarti kalau misal kita tarik ke kanan, berarti kita bisa lihat nih di sini adalah harga perumahannya, sedangkan di sini adalah arus dana yang masuk nih. Kira-kira arus investasinya itu atau orang yang ingin membeli rumah itu berapa banyak nih uangnya gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, kalau misal bagaimana investasi residensial itu merespon penurunan suku bunga. Nah, ingat tadi, kalau penurunan suku bunga berarti apa? Berarti orang itu akan cenderung meminjam uang ke bank tuh, karena biaya
biaya bunganya itu rendah kan. Berarti investasi itu akan naik. Nah, tapi ingat tadi, karena supply-nya itu dia konstan, supply-nya itu tetap, berarti kan di sini yang geser apa? Yang geser cuma demand kan ya? Demand-nya geser nih. Nah, ketika demand-nya geser, tapi kita lihat nih, kuantitinya nggak berubah ya. Karena supply-nya tetap kan, kuantitinya nggak berubah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah cuma harganya aja yang berubah. Akibatnya yang tadinya cuma, misal nih, ada 100 orang nih. 100 orang, dia pengen beli satu rumah misal. Nah, sekarang karena suku bunganya turun, kan suku bunga turun nih. Kalau suku bunga turun kan berarti semakin banyak dong investor. Semakin banyak orang yang mau beli rumah kan. Nah, sekarang orang yang mau beli rumah itu jadi 200. Demand-nya nambah nih. Tapi ketika demand nambah, supply-nya itu tetap. Berarti kan pasar menjadi nggak stabil dong. Demand-nya geser nih ke kanan, tapi supply-nya tetap. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hanya harga perumahannya aja yang naik. Harga perumahannya naik, tetapi jumlah perumahan yang disediakan itu tetap gitu ya. Jadi cuma harga rumahnya yang makin naik. Jadi kalau yang tadi misalnya satu rumah ini dihargain 1 miliar, sekarang rumah ini dihargai 2 miliar. Dan yang bersaing itu adalah 200 orang sekarang. Akan semakin banyak modal yang masuk. Nah, kalau kita lihat di kanan nih, flow of residential investment-nya itu akan semakin bertambah. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk membeli rumah tersebut bertambah kan, dari 1 miliar menjadi 2 miliar gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi inilah investasi persediaan nih. Nah, jadi intinya kalau di investasi persediaan itu tadi kan udah dibilang ya di awal ya, kalau investasi persediaan ini dia efeknya itu atau lingkupnya itu sangat kecil nih. Jadi maksudnya efeknya terhadap GDP itu sangat rendah. Jadi investasi persediaan itu hanya sekitar 1% dari PDB, ya. Di PDB. Tetapi ternyata ketika terjadi resesi, lebih dari setengah penurunan belanja itu disebabkan oleh penurunan investasi persediaan. Maksudnya apa? Ketika ada G di sini, ketika ada government spending ataupun ketika ada konsumsi, ternyata yang paling banyak itu 50%-nya itu adalah akibat penurunan investasi persediaan. Misalnya orang nggak jadi beli barang nih. Ketika dia nggak jadi beli barang, berarti kan persediaannya itu gimana? Persediaannya akan semakin banyak kan? Akan semakin banyak kan di pabrik kan? Akan semakin banyak di perusahaan kan? Berarti kalau persediaan semakin banyak, berarti semakin tidak bernilai persediaan tersebut gitu ya. Jadi kalau misal barangnya nggak laku, berarti kan persediaannya nggak diolah nih. Atau persediaannya itu misal berupa barang jadi yang masih ada di gudang. Nah, persediaan ini semakin banyak kan? Nah, ketika persediaan ini semakin banyak, berarti nilai dalam keadaan resesi ini, lebih dari setengah penurunan belanja itu disebabkan oleh penurunan investasi persediaan. Karena nilai persediaannya ini tadi turun gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas nih, kira-kira kenapa sih orang itu menyimpan persediaan gitu ya? Motif perusahaan atau motif seseorang itu untuk menyimpan persediaan itu apa sih kira-kira? Nah, yang pertama adalah tadi sama kayak di bab konsumsi ya. Kalau di bab konsumsi itu ada yang namanya consumption smoothing kan. Kalau di sini ada yang namanya production smoothing. Karena apa? Karena penjualan itu berfluktuasi. Kalau misal penjualan berfluktuasi, berarti ketika di periode ini kita memproduksi 50, ternyata orang mau beli 100 barang. Kita kurang kan di situ. Nah, kemudian ketika tahun depan kita memproduksi 100, ternyata orang mau beli cuma 50 barang. Dan kita memproduksi kelebihan kan. Nah, makanya diperlukan adanya persediaan nih. Persediaan ini ketika barangnya itu lebih, nah barang itu akan masuk ke persediaan. Ketika barang yang dijual kurang, maka barang itu akan diambil dari persediaan. Nah, penjualan berfluktuasi, tetapi banyak perusahaan merasa lebih baik untuk menjual persediaan pada tingkat yang stabil. Nah, untuk menstabilkannya apa? Ya tadi, perlu yang namanya inventory di situ.
Yang pertama ya, alasan yang pertama adalah production smoothing di situ. Nah, nih misal ketika penjualan itu kurang dari produksi, maka inventory itu akan bertambah. Tadi kan ya, misal penjualannya rendah nih, berarti kan banyak inventory yang tersisa tuh di gudang tuh. Bisa kita masukin ke gudang tuh inventorinya. Sedangkan ketika satu lagi, ketika pendapatan itu melebihi produksinya, maka apa? Inventory yang di gudang kita ambil kan, bisa kan ya? Maka inventory-nya itu akan turun. Nah, itulah gunanya inventory ya, untuk mengontrol penjualan di situ sebenarnya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengkontrol penjualan. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah inventory sebagai faktor produksi. Nah, jadi kalau misal inventory persediaan ini memungkinkan beberapa perusahaan itu untuk beroperasi lebih efisien. Nah, contohnya apa? Kalau misal kita punya inventory nih, misal ya satu mesin itu sekali memproduksi itu harus 100 inventory misal, ya kan? Berarti kan kalau misal kita nggak punya cadangan inventory, berarti kalau misal ada penjual eceran nih, dia mau melihat nih sampel inventory kita, kan dia mau jadi reseller misal, dia mau melihat sampel inventory kita. Apakah kita harus mengasih 100 inventory? Kan enggak ya. Berarti kan kita cuma ngasih misal 5 inventory kan. Nah, tapi kan untuk memproduksinya lagi itu kan kita butuh 100 kan, butuh sekaligus 100 kan. Nah, di situ kan pasti menimbulkan biaya yang sangat besar kan. Nah, makanya lebih baik kita sudah menstok duluan nih inventorinya. Jadi ketika ada keperluan untuk sampel eceran, kemudian sebagai suku cadang ketika mesin rusak misal. Jadi kayak misal butuh inventory tambahan, maka inventory tersebut sudah tersedia di situ. Nah, kemudian yang ketiga ini ya sebenarnya yang utama tadi ya, menghindari habisnya persediaan nih. Ini sebenarnya sama kayak nomor 1 ya. Untuk mencegah kehilangan penjualan saat permintaan lebih tinggi dari yang diharapkan. Jadi kalau misal lagi high demand nih, ternyata penjualan itu naik 5 kali lipat. Nah, kalau kita nggak menyediakan inventory di gudang kita, berarti otomatis kita akan kehilangan penjualan di situ. Kita akan kehilangan keuntungan. Padahal di periode selanjutnya itu belum tentu penjualan kita akan 5 kali lipat gitu ya. Jadi akan ada production smoothing kayak tadi tuh. Jadi intinya adalah menghindari habisnya persediaan di situ. Nah, yang keempat adalah tadi ya, karena adanya work in process. Jadi barang yang belum selesai juga masih dihitung dalam persediaan. Jadi kalau misal kita masih mengolah barang nih dari barang setengah jadi menjadi barang jadi atau masih menjadi WIP di situ. Nah, itu masih dihitung dalam persediaan. Gitu ya. Nah, berarti di sini intinya apa aja sih yang udah kita pelajari? Nah, jadi intinya di sini yang udah kita pelajari yang pertama adalah kalau semua jenis investasi itu bergantung negatif. Sebentar, ada yang tanya nih. Kalau investasi intangible asset itu masuk ke investasi mana ya? Kalau misal investasi intangible asset ya, kalau misal intangible asset itu kayak misal paten gitu ya, kayak misal paten, kemudian goodwill. Nah, di sini intinya kalau misal menurut teori investasi itu hanya dibahas mengenai 3 masalah tadi ya, investasi tetap bisnis, kemudian investasi perumahan, dan investasi persediaan. Jadi kalau misal pun si intangible asset ini dimasukkan, mungkin paling cocok itu adalah yang pertama tadi ya. Kalau misal yang kedua, ketiga kan nggak cocok tuh. Kalau yang kedua kan buat investasi perumahan. Kemudian yang ketiga untuk investasi persediaan ya. Nah, jadi di sini sebenarnya nggak masuk ketiganya sih ya. Tapi kalau misal dilogikain, mungkin masih ada hubungannya dengan yang pertama. Contohnya apa? Misal dia beli mesin nih, mesinnya itu bagus nih. Misal mesinnya itu adalah
mesin nomor 1 gitu di negara tersebut. Ya, misal mesin bagus lah. Nah, si investor kan bakal lihat nih, oh ternyata goodwill-nya dia bagus nih. Dia menggunakan mesin yang bagus. Kemudian apa? Misal si perusahaan tersebut udah melakukan penemuan nih. Penemuan berupa apa? Berupa riset, berupa ternyata dia bisa menghasilkan mesin baru yang produktivitasnya itu 5 kali lebih besar. Nah, berarti kan dia punya paten di situ kan? Punya paten untuk meningkatkan kepercayaan investor. Nah, berarti sebenarnya si paten ini atau goodwill ini bisa masuk ke investasi tetap bisnis sebagai bawaan baik terhadap mesin, baik terhadap riset yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kalau misalnya masuk ke nomor 2 sama 3 nggak mungkin ya. Kan kalau 2 tadi investasi perumahan. Kalau yang ketiga apa tadi? Investasi persediaan di situ. Nah, jadi intinya adalah yang namanya investasi berarti kan udah jelas ya. Yang namanya investasi itu berarti kan dia udah pasti bergantung negatif tuh terhadap tingkat bunga real. Kemudian tadi apalagi yang namanya investasi dia bergantung positif terhadap marginal product capital kan atau tambahan modal. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Kalau misal investasi itu bergantung juga terhadap apa tadi? Kebijakan pajak ya. Kalau misal kebijakan pajak perusahaan itu income tax-nya ternyata tinggi, maka si investor itu cenderung untuk tidak melakukan investasi di perusahaan tersebut. Tapi kalau misal ternyata corporate tax-nya atau income tax-nya itu rendah, berarti si investor itu akan cenderung untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian hal-hal yang menggeser fungsi investasi nih, misalnya apa? Misalnya kayak ada peningkatan teknologi, ya kan? Jadi kayak misal tadi mesinnya bagus, berarti dia akan meningkatkan marginal product capital. Nah, itu di sisi lain akan kalau ada teknologi berarti kan produktivitasnya kan semakin naik, produktivitas meningkatkan marginal product capitalnya gitu. Nah, kemudian misal ada peningkatan populasi nih, berarti akan meningkatkan permintaan. Maka harga perumahan tersebut juga akan naik ya. Maka akan meningkatkan investasi perumahan. Nah, tadi misal tadi peningkatan populasi untuk investasi itu akibat apa tadi? Akibat suku bunga yang turun kan? Ketika suku bunga turun berarti banyak orang yang memiliki insentif untuk melakukan investasi. Banyak orang yang meminjam uang ke bank seperti itu. Nah, ketika dia minjam uang ke bank berarti kan dia punya insentif untuk investasi tuh. Makanya yang tadi satu rumah itu direbutin oleh 100 orang, sekarang satu rumah itu direbutin oleh 200 orang. Makanya tadi apa akibatnya? Akibatnya adalah harga rumah itu akan naik. Padahal demand-nya, padahal supply-nya itu cuma satu kan, tetap kan ya. Supply-nya itu kan tadi nggak berubah tuh. Supply-nya nggak berubah, tapi demand-nya itu bertambah. Akibatnya apa? Akibatnya itu harganya menjadi naik di situ. Nah, kemudian ada juga kebijakan ekonomi berupa apa tadi? Berupa misal tadi udah dibahas corporate tax gitu ya. Ada pajak penghasilan perusahaan atau kredit pajak investasi yang bisa mengubah insentif untuk berinvestasi. Tadi kalau misal pajak perusahaan itu tinggi, maka orang cenderung untuk tidak melakukan investasi di perusahaan tersebut gitu. Kalau misal pajaknya rendah, berarti cenderung untuk melakukan investasi. Nah, kemudian investasi adalah komponen PDB yang paling fluktuatif nih selama siklus bisnis. Kenapa? Karena kalau misal kayak belanja pemerintah, itu kan bisa diatur ya sama pemerintah ya. Kemudian kayak misal konsumsi, itu juga bisa diatur kan. Tapi kalau kayak investasi itu kan biasanya kan dipengaruhi oleh suku bunga dunia juga kan. Jadi selain dipengaruhi oleh tingkat bunga dalam negeri, investasi itu juga dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia. Nah, mengapa? Itulah mengapa si investasi ini menjadi
komponen PDB yang paling fluktuatif. Jadi perubahannya itu bisa naik, bisa tahun ini naik, kemudian bisa tahun selanjutnya itu turun drastis gitu ya. Jadi perubahannya itu sangat fluktuatif dibanding dengan apa? Dibanding dengan konsumsi, dibanding dengan belanja pemerintah, dibanding dengan ekspor impor. Nah, tadi kayak misal fluktuasi dalam MPK kan tadi ya, fluktuasi dalam modal, fluktuasi dalam tambahan modal itu mempengaruhi insentif untuk investasi tetap bisnis. Nah, jadi intinya yang mempengaruhi investasi tetap bisnis secara utama itu adalah marginal product capital ya, atau modalnya di situ. Jadi fluktuasi modal itu mempengaruhi investasi tetap bisnis. Kalau kita mau runtut lagi nih ke sebelumnya, yang mempengaruhi marginal product capital apa? Misal risiko bisnis suatu perusahaan, risiko suatu negara kan ya. Kan kemarin sempat kita bahas tuh. Kalau misal negara kayak Afrika, ya udah pasti risiko suatu negaranya tinggi dong di situ. Berarti apa? Berarti tingkat bunganya juga harus tinggi di sana. Jadi maksudnya apa? Ketika kita investasi nih, kalau misal di Afrika ternyata terjadi perang, terjadi kerusuhan, terjadi pemberontakan, berarti kan bisa aja negara tersebut bangkrut kan, uang kita nggak balik kan. Nah, makanya harus dijamin dengan bunga yang tinggi di situ. Nah, kemudian kalau tadi ada investasi tetap bisnis, kemudian fluktuasi pendapatan juga mempengaruhi permintaan, harga perumahan, dan insentif untuk investasi perumahan. Nah, ini ya tadi ya, fluktuasi pendapatan ini tadi dipengaruhi apa nih? Bisa juga dipengaruhi pendapatan orang itu sendiri, bisa juga dipengaruhi tingkat bunga, yang menyebabkan orang itu bisa meminjam di bank, kemudian menambah pendapatannya untuk melakukan investasi. Jadi kalau misal dia Jadi kalau misalnya orang minjem di bank itu termasuk pendapatan ya di situ ya. Kan dia minjem nih di bank. Kemudian menjadi pendapatannya dia kan. Nah, pendapatannya inilah yang bisa digunakan untuk apa tadi? Kalau di bab sebelumnya tadi bisa kita gunakan untuk konsumsi kan. Nah, kalau di bab ini bisa juga pendapatan itu digunakan untuk investasi di situ. Nah, di sini contohnya adalah investasi terhadap perumahan atau residential investment. Nah, kemudian bisa juga fluktuasi dalam output yang mempengaruhi investasi inventory. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika tadi ya, misal fluktuasi outputnya itu berupa apa? Berupa akibat dari fluktuasi penjualan. Jadi kalau penjualan tinggi, berarti output yang dibutuhkan tinggi. Berarti apa? Inventory di gudang kita pasti akan berkurang kan? Ya. Nah, tapi kalau misal outputnya ternyata yang diminta rendah, berarti kan eh, outputnya rendah nih. Berarti persediaan yang diminta juga, kalau misal penjualannya rendah, berarti kan output yang diminta juga rendah kan. Berarti otomatis tuh inventory yang ada di gudang kita pasti akan menumpuk gitu, akan bertambah gitu ya. Jadi di investasi ini secara konsep ini sebenarnya ada 3 nih. Ada mengenai investasi tetap bisnis, ada investasi perumahan, sama investasi inventory. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Biasanya banyak nih pertanyaan. Masih sisa 20 menit nih. Biasanya buat pertanyaan 20 menit. Oh, ada yang tanya nih. Kak, kalau misal peningkatan teknologi, kan dia meningkatkan marginal product capital. Iya, betul. Berarti kalau marginal product capital bertambah, berarti investasi bertambah. Betul. Kemudian, ada gambar kurvanya nggak? Nah, ini ntar ada nih. Nanti di pertemuan 8 ataupun 9 nanti kita bahas ya, kurvanya ya. Kan tadi udah saya bilang, intinya kalau di sini tuh kita bicara konsepnya dulu nih. Karena apa? Karena di sini kita gabungin 2 materi nih. 2 materi jadi satu kita gabungin. Nah, di sini intinya kita bicara konsepnya dulu. Nanti kalau misal bicara masalah implikasinya gitu ya, masalah implikasinya ataupun kurvanya, itu akan dibahas di TM ke-8 atau 9. Atau kalau mau dibahas langsung, boleh WhatsApp aja ya nanti ya, kalau mau langsung ditanya ya. Nah, gitu. Iya ada, nanti pokoknya kurvanya itu ada, kurva yang mempengaruhi marginal product capital kan dari teknologi itu sendiri. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Jadi intinya kalau di 2 bab ini kan sebenarnya dia mengedepankan teorinya ya. Tadi kayak misalnya konsumsi itu teorinya itu ada 6 kan tadi. Nah, kemudian kalau di investasi ini ada 3 tipe bisnis, tipe investasi kan. Nah, nanti dari teori ini kalau misal teori kita udah dapet, teori kita udah nangkep, nah itu ntar tinggal kita kembangin tuh ke implikasinya tuh. Kira-kira kalau misal teori ini dipengaruhi oleh variabel lain, kira-kira gimana? Kemudian hubungan antara teori satu dan teori yang lain seperti apa gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada yang mau ditanyain lagi ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.